bahwa kalau tidak ada resiko saja, kita kadang-kadang terganggu ajalnya dalam mengambil keputusan. Nah, apalagi yang ada resikonya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ibnu, kita bisa punya strategi untuk merubah atau mengatur langkah agar yang keluarnya adalah burung, walaupun harus mengeluarkan biaya sebanyak 2 juta atau 1 juta, sehingga kita bisa tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kondisi under uncertainty atau under risk itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan secara agile, secara lincah. Lalu ada kasus lain, ada 2 alternatif juga yang harus kita pilih. Yang pertama adalah kebetulan kita lagi ada gangguan kesehatan. Alternatif pertama, obat adalah cara pengobatannya. Alternatif pertama adalah minum obat 1 butir. Pernah memberikan contoh, tidak pernah memberikan teladan, kerjaannya dapat penghargaannya aja, kita yang kerja setengah mati. Nah ini sudah, kalau kondisinya seperti itu Mas, itu akan mengganggu. Oleh karena itu di level top itu harus modeling the way-nya bagus, keteladanannya harus bagus, apa yang diucap sama dengan apa yang dilaksanakan. Nah ini yang sebetulnya mudah ya, bisa dijaga nggak nomor 1? Kalau nomor 1 bisa dijaga, itu bisa membuat Mbak Dila, saya itu bangga dengan leadernya dan akhirnya ikhlas melaksanakan semua pekerjaan dengan baik. Itu. Ada yang tidak sepakat dengan nomor 1? Jadi ini bisa diterapkan di rumah ya Bapak Ibu, modeling the way. Bapak Ibu sebagai pemimpin di rumah, contohnya harus bagus dulu. Kalau contohnya sudah bagus, untuk memotivasi berikutnya lebih mudah. Kemudian yang kedua, inspiring vision. Inspiring vision itu pemimpin ini rela, rajin mengkomunikasikan visinya ke anak buah. Rajin. Teman-teman, kita tahu kan visi kita mau ke sini untuk mencapai zona layanan prima dan bebas korupsi. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan semangat kita untuk melayani secara prima. Nah ini, inspiring visionnya harus bagus. Kalau inspiring visionnya jarang ada rapat pertemuan di awal, jarang ada morning call, jarang ada sharing pendapat, itu agak kurang bagus. Jadi harus rajin melakukan inspiring vision, mengkomunikasikan. Sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu di rumah juga harus sering duduk bareng mengkomunikasikan visi keluarganya mau kemana. Jangan masing-masing. Jadi kalau dia harus disiplin, bawa mobilnya juga hati-hati. Karena kalau bapak nggak hati-hati, ya kita kehilangan bapak. Ibu juga kalau pergi ke jadi itu harus diomongin sesekali di rumah. Inspiring visionnya harus. Jadi Pak Ibnu harus juga sering WA orang rumah sekali-sekali. I miss you. WA grup Pak Bambang. Jangan di WA grup. Pribadi. Terakhir bilang I love you sama ibu. Nggak bosen. Ini suaranya siapa? Ibnu. Ini suaranya siapa ini? Di mute tolong. Buat Pak Ibnu kapan terakhir bilang I love you sama istrinya? ya pada saat pacaran dulu, sekarang bosen sudah. Aduh. Jujur itu. Iya jujur, tapi jangan, harus sekali-sekali I love you, I miss you. Jadi harus sekali-sekali jemput istrinya mendadak pergi ke suatu tempat untuk makan bareng. Berarti ditambahi Pak Bambang itu fundamental praktis di pandai nomor 6. Yeah. Layman, membohongi diri. Kerjasnya dijemput, ikut oprot-oprotan. Gaduh komisi.
Itu Pak Ibnu jujur banget itu. Anu menyuarakan Mubin itu Pak Bambang. Harus sih. Kemudian yang ketiga Pak, itu challenge the process, itu artinya berani ngambil resiko. Tadi kita kan sudah diskusikan, walaupun kondisinya under risk, under uncertainty, tapi kita tetap harus ngambil resiko, harus berani ngambil resiko. Caranya gimana Pak? Jam terbang kita harus banyak, artinya observasi terhadap konsumen harus sering, supaya kita bisa memodifikasi layanan kita semakin kreatif. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, ini enable others to act in, sama dengan empowerment. Jadi seorang pemimpin itu harus berani mendelegasikan ke bawahannya, jangan dikerjain sendiri semuanya. Jadi harus berani mendelegasikan ke bawahannya dan percaya bawahannya mampu mengerjakan. Ini nanti teman-teman rasakan di kantornya masing-masing, apakah leadernya termasuk orang yang mau melakukan empowerment. Nah yang terakhir adalah encourage the heart. Itu adalah bagaimana memotivasi dengan hati. Artinya jangan kerja pimpinan kayak mandor tebu, kerjaannya marah melulu. Nah itu jangan, tapi harus betul-betul memotivasi dengan hati. Jadi karyawan itu kerja dengan happy, dengan senang, bukan karena takut ya. Karena takut dengan pimpinan itu nggak awet. Pokoknya kalau kerja takut dengan pimpinan itu nggak awet. Begitu pimpinannya pergi, wah berantakan itu. Jadi ini teman-teman tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi di level inilah leader itu dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kualitas layanan di sebuah kantor. Karena kalau dia tidak seperti yang kita gambarkan, mengurangi kualitas dari layanan di PTSP. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau di area seri kemarin berarti kan apakah pimpinan sudah dapat menjadi role model gitu Pak ya? Nah, pas banget. Cocok. Karena saya pernah mewawancarai, karena kan saya dulu salah satu yang mengkreasi PTSP untuk di kantor promosinya DKI ya. Dulu BKPMD namanya. Sekarang Badan Promosi dan Penanaman Modal, itu PTSP pertama di DKI. Jadi salah satu yang menyebabkan mengapa tidak lincah ya melayaninya, itu adalah itu yang tadi Bapak sampaikan. Karena mereka bekerjanya karena takut waktu itu. Kalau sekarang enggak. Nah, teman-teman tahu lah, nggak usah saya sebut namanya. Waktu itu mereka bekerja karena takut. Dan kalau dimaki-makinya langsung bawa wartawan. Langsung bawa wartawan di depan wartawan. Maki-makinya. Bapak Ibu tahulah siapa itu. Ada lagi? Teman-teman dari Banyumas itu kuenya monggo didahar. Plus mie ayam sama mendoan sedang OTW Pak Bambang. Kirim Mas Dian, mie ayamnya Mas Dian. Mas Dian puasa nyawal. Kemarin. Sekarang istirahat dulu, besok lanjut. Mbak Dila, ada pertanyaan Mbak Dila? Saya bertanya, maaf. Monggo. Setelah diuraikan dari depan, ada kelelahan, tentu ada bagian-bagian ya. Kalau pemimpin mungkin tidak lelah ya. Tapi kalau jajaran bawah ya lelah lah. Apalagi kalau yang honorer di PTSP itu yang kebanyakan honorer.
Dan kelelahan itu tentu terkait dengan materi. Yeah. Nah, tugas pemimpin diantaranya tadi disampaikan oleh Pak Bambang harus mencarikan strategi. Lah, strategi-strategi untuk membuat agar mereka tidak lelah. Di samping yang lain itu terkait dengan kesejahteraan. Bisa kesejahteraan uang, bisa kesejahteraan kenaikan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa kalau kita bisa tersenyum, pasti akan bisa membuat tersenyum masyarakat. Tapi kalau kita tidak bisa tersenyum karena beban-beban yang ada di kita tadi, tentu tidak akan mungkin bisa membuat tersenyum masyarakat. Nah, strategi kita itu apa sebagai pimpinan? Kalau saya, Mubin, apalagi itu Komandan ZI Jawa Tengah, Pak Fajar itu nggak akan mungkin lelah. Karena di Kanwil sendirian nggak ada ibunya, maka nggak pernah lelah. WA sampai malam golet batir. Gitu Mas Bambang. Yeah. Alhamdulillah ini ilmunya. Ada pendekatan lama yang namanya pembeli adalah raja. Itu konsep sudah udah tradisional. Nah, sekarang konsep yang baru adalah customer come second. Jadi kalau dulu adalah customer first, customer nomor satu. Sekarang Pak sudah berubah, customer come second. Siapa yang nomor satu? SDM Pak. Jadi SDM-nya yang nomor satu, bukan customer-nya. Nah, nanti kalau SDM perlu kita ngomong customer. Jadi udah secara teori, secara praktek hampir sama. Bahwa kita harus peduli dulu sama karyawan kita, baru karyawan kita suruh tersenyum kepada konsumen. Itu udah betul. Karena kalau tidak akan tercapai. Kalau sampai benar-benar lelah. Nah, strateginya ya memang harus ada yang tadi saya sampaikan, harus ada kesejahteraan sesuai dengan lokasi, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau kesejahteraannya tidak terpenuhi, ya kalau secara konsep teorinya human capital, SDM adalah aset, ya nggak akan bisa Bapak Ibu mempertahankan top markotop dalam pelayanan publik. Nggak bisa, mau pakai ilmu apa aja nggak bisa. Karena memang human capital management itu menganggap SDM sebagai aset. Kalau dia dianggap sebagai aset, berarti tidak hanya disuruh bekerja, harus diberi manjaannya juga, harus diberi kesejahteraannya juga. Nah ini, kalau ini betul-betul seimbang, maka yang dituju adalah untuk masuk ke zona pelayanan prima dan bebas korupsi itu tercapai. Itu kira-kira. Kalau enggak, godaannya banyak Bapak dan Ibu. Jadi strateginya pemimpin harus siap, punya resiko untuk menyediakan kesejahteraan sesuai dengan lokasi masing-masing. Ya, artinya tidak berlebihan, artinya memang sesuai dengan kondisi lokasinya masing-masing. Nah, kira-kira gitu Mas. Simpelnya kalau dikatakan gini Pak ya, logika tanpa logistik nggak logis gitu Pak. Ye. Pas itu. Jadi dalam teori motivasi juga masuk, artinya secara praktek dan secara teori itu dia tidak bakal belakang. Konsep yang saya ambil dari jurnal, dari beberapa buku itu nggak usah dilihat lah. Lihat aja yang paling bawah kesimpulannya. Jadi teman-teman harus punya mental agility. Nah, jadi mental yang lincah, yang memang benar masuk ke dalam komponen growth mindset. Jadi orang-orang yang mau berkembang, bukan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang putus asa ya. Jadi punya mental itu dulu. Kalau sudah punya mental itu, sudah. Itu modal yang luar biasa untuk menjadi orang yang agile. Karena orang-orang yang punya mental agility ini Mbak Dila, dia
negatif thinkingnya walaupun ada sedikit, karena kalau hilang sama sekali bahaya. Juga orang yang optimis tapi minat ada juga, jadi ada sedikit rasa pesimis untuk kewaspadaan. Jadi tapi dia tetap dominan optimisnya. Ini orang-orang yang memang selalu kepo, itu mental agility. Kepo, selalu ingin tahu, curiosity-nya tinggi. Tapi kalau dia udah cuek, masa bodoh, itu bukan mental agility. Jadi orang-orang yang selalu tahu, makanya kalau punya anak yang keponya banget, itu justru ditingkatkan, jangan dilarang, jangan dimarahin. Pokoknya kalau dia ada tamu yang mau nagih utang terus diusir anak kita, jangan biarin dia tahu kalau kita punya utang. Jangan malu. Duduk di pangkuan. Kemudian yang kedua, people agility, itu kemampuan untuk emosional, kemampuan bekerja sama. Jadi teman-teman, antara yang dia kawan yang masuk utang saya gimana? Jadi nanti hubungan tolong Pak Din, aduh gimana ya? yang bisa mirip. Ini yang membantu saya pergi orangnya kayak gini. Mbak, tolongin Mbak. Mbak, Adminnya siapa? Hostnya siapa ya? saya host tapi saya ini dibantu orang. Gimana supaya Di forum chat itu dibuka lalu di mute aja. Halo. coba Nah, yang bicara nih. Dian termasuk orang yang tidak percaya kepada staff. Ya Pak, kan Pak, udah Pak. Udah ya. Mohon maaf tadi suaranya agak mengganggu, jadi di mute dulu ya, nanti kalau gantian. Jadi ada mental agility, ada people agility. Kemudian kalau Bapak Ibu IP-nya kuliah 4 tapi nggak bisa senyum, nah itu people agility-nya nggak ada. Jadi mending IP-nya jangan 4 tapi kita bisa senyum, daripada IP-nya 4 tapi nggak bisa senyum. Makanya kalau punya putra putri ngurung di kamar aja tapi dia juara, nah itu jangan ya Bapak Ibu. Artinya dia diajak bercanda nggak mau, diajak senyum nggak mau, tapi secara akademik nilainya bagus, tapi secara sosial, social touch-nya nggak bagus. Nah itu yang namanya kapabilitas atau kemampuan kecerdasan itu tidak hanya dinilai dari akademik, tapi juga dari karakter sosialnya juga. Kemudian ada change agility terkait dengan kemampuan kita beradaptasi. Kemudian result agility itu terkait dengan bagaimana kita selalu ingin mendapatkan hasil yang terbaik, ya, result agility. Karena orang yang punya kemampuan ini, dia akan selalu orientasinya kepada hasil yang maksimal. Kemudian self awareness itu untuk kesadaran kita Bapak dan Ibu. Artinya kita selalu tahu di mana kekurangan kita. Itu juga harus bagus. Jadi jangan kita berada pada posisi yang sok tahu terus, yang merasa paling benar terus. Nah, self awareness ini penting. Ini kayak empati ya. Karena orang yang punya empati lah yang mampu menemukan ide-ide layanan yang terbaik untuk konsumen di masa yang akan datang. Jadi kira-kira kalau kita peras karakter agile individu itu,
Satu mental agility, dua people agility, yang ketiga change agility terkait dengan kemampuan kita beradaptasi, kemudian result agility, dan yang terakhir adalah self awareness. Kemudian saya nggak bisa menggerak, oh bisa. Masih bisa lihat layar slide saya, Bapak Ibu? Ya. Ye, Bisa Bapak, kelihatannya. ye. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk menjadi individu yang agile itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menambah nutrisi, tidak menambah people agility-nya, maka Bapak Ibu nggak akan bisa mampu naik ke level yang paling tinggi, di mana Bapak Ibu bisa punya kualitas kerjasama yang bagus sekali dengan kolega, dengan pimpinan, dengan bawahan. Nah ini nanti di materinya Bapak Ibu lihat ya, ada kelas-kelasnya, nanti saya buatkan tabel. Yang jelas kita harus naik kelas dengan cara menambah jam terbang supaya kemampuan people agility kita semakin baik, sehingga orang di bawah kita merasa nyaman terhadap kita, orang di samping kita juga merasa nyaman terhadap kita, orang di atas kita juga merasa senang dengan kita, dan mereka bahkan jatuh hati atau tertarik dengan kita, senang dengan kita. Nah itu yang harus kita buat. Bagaimana orang di sekitar kita itu betul-betul senang, lalu mereka terbawa aura kita untuk sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Kayak judul lagu Pak Bambang. Oh, pripun Mas? Terpesona, aku terpesona. Itu namanya wow. Kalau di marketing wow. WOW. Jadi kalau teman sudah wow dengan kita, nah itu akan mudah menjadi leader yang bisa menggerakkan tim yang lain untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi namanya wow Mas, terpesona itu. Nah, kalau kita nggak ngambil contoh yang real, nah kebetulan saya dapat contoh dari Pak Ibnu nih. Pak Ibnu bilang, singkat Pak, untuk menjadi yang agile itu terkait dengan quality itu harus kreatif, harus cerdas, harus kerja keras. Tanpa saya ajak wawancara dengan pimpinan yang lain yang ada di sektor bisnis, saya wawancara Bu Wardah itu yang punya kosmetik ya, itu dia juga bilang salah satunya adalah cerdas. Jadi salah duanya adalah keyakinan, salah tiganya adalah karakter. Nah sedangkan yang punya Elzata hijab, saya wawancarai juga, Pak, Bu, untuk menjadi lincah itu kualitas leader apa yang dibutuhkan. Ternyata dia bilang satu passion, dua berani ngambil risiko, ada kerja kerasnya juga. Jadi Pak Ibnu itu betul ngambil dari Bu Elidawati itu kerja kerasnya, ngambil dari Bu Wardah ini cerdasnya. Mas. Jadi betul Pak, yang selayar Bapak itu menarik. Jadi kreatif, cerdas, bekerja keras. Jadi tidak seperti dalam teori yang tadi, yang people agility, yang ribet tadi enggak. Ternyata dalam wawancara saya, Pak, passion. Kalau passionnya di situ, berarti dia akan lebih bagus, lebih awet. Tapi kalau passionnya memang dia bukan orang yang melayani, susah Pak. Nah makanya SDM yang baru datang Mas Dian, harus betul-betul dikasih filosofi servis yang betul-betul supaya mereka menjadi passionnya di situ. Jadi berani ngambil risiko itu yang bisa kita pahami, dia membumi, bekerja keras, kemudian fokus dan konsisten. Daripada kita ngambil dari teori tadi people agility lah, mental agility kayaknya susah. Tapi kalau ibu-ibu ini bilang cukup itu Pak, passion. Nah apalagi Bu Wardah, pokoknya keyakinan Pak. Saya tuh nggak ngerti yang namanya IT, nggak ngerti.
Tapi saya lincah, Pak. Saya nggak ngerti yang namanya strategi marketing yang terkini, yang marketing 5.0. Saya nggak mudeng, Pak Bambang. Yang penting saya yakin. Lalu Ibu bisa buat produk-produk yang inovasi hampir 100 produk tiap tahun gimana? Nah, karena saya yakin saya punya tim. Nah, tim saya gerakkan. Yang lincah itu tim saya. Tapi sayanya harus yakin. Saya masuk dalam growth mindset-nya. Nah, makanya Bapak Ibu harus masuk dalam growth mindset. Nah, nanti Bapak kalau punya tim, timnya yang lincah. Sebetulnya Ibu yang lincah, Bapak Ibu yang lincah. Karena Bapak Ibu yang membentuk tim itu. Jadi kalau ditanya strategi marketing, Ibu Wardah itu nggak ngerti. Dia taunya cuma marketing mix. Tapi anak buahnya, waduh, marketing yang 4.0 luar biasa, yang 5.0 luar biasa, sehingga dia bisa